Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Pembelajaran kita kali ini kita menggunakan media slide ya. Alhamdulillah, meskipun begitu mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Meskipun dalam keadaan kondisi COVID-19 seperti ini, mudah-mudahan kita tetap semangat ya dalam belajar, melakukan pembelajaran dari rumah. Baik, pada pembelajaran kali ini Pak Yaki akan membahas tentang Asbabun Nuzul Surah Abasa. Nah, yang kemarin telah kita baca bersama materinya di materi awal semester kedua itu tentang surah Abasa. Nah, seperti yang kita ketahui, asbabun nuzul, secara bahasa asbab itu adalah sebab dan nuzul itu adalah turun. Maka kita jadikan satu, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, seperti itu ya. Nah, yang akan kita bahas asbabun nuzul ini adalah surah Abasa. Baik, kita akan lanjutkan. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kemudian surah Abasa ini juga berarti Abasa bermuka masam. Berarti sebaliknya dari berseri-seri ya. Bermuka masam itu berarti tidak enak dipandang gitu. Seperti itu, atau memalingkan muka, seperti itu ya. Nama surah ini diambil dari ayat pertama. Abasa wa tawalla. Abasa, seperti itu ya. Kemudian surah Abasa ini adalah surah yang ke-80. Terdiri dari 42 ayat ya. Surah yang ke-80 terdiri dari 42 ayat. Kemudian surah ini termasuk dalam surah golongan Makkiyah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada dua jenis golongan, ada surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Nah, surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan ketika periode Makkah, atau simpelnya itu adalah surah yang diturunkan ketika di Rasulullah ketika di Makkah, seperti itu ya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama terlebih dahulu surah Abasa dari ayat 1 sampai 10. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ada warna-warni. Setiap yang warna-warna itu ada harokat khusus. Untuk yang hijau dibaca 3 harokat, kemudian yang biru itu 6 harokat ya. Kemudian ada yang warna merah ya, merah muda atau pink ya, merah muda pink itu juga sama dibacanya 3 harokat. Yuk mari bersama-sama. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Baik,
cukup. Terima kasih yang sudah membaca sama-sama. Baik ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca menjadi bekal pahala untuk kita nanti di akhirat. Baik, kita akan lanjutkan. Asbabun nuzul dari surah Abasa adalah, jadi ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para pemuka Quraisy dengan orang-orang Quraisy, dan Rasulullah berharap supaya mereka bisa masuk Islam. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang yaitu Abdullah bin Umi Maktum dalam keadaan kondisi fisik yang kurang, bisa kita sebut Abdullah bin Umi Maktum ini keadaan matanya tidak bisa melihat atau buta. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini menanyakan sesuatu ke beliau. Ya, ingin menanyakan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tak menghiraukan karena sedang sibuk berbicara dengan orang-orang Quraisy tadi. Dengan tokoh Quraisy tadi, di antaranya ada Syaibah bin Rabi'ah. Nah, Rasulullah memalingkan mukanya, bermuka masam. Tidak memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian setelah itu Rasulullah pulang. Kemudian Rasulullah mendadak sakit. Nah, setelah itulah firman Allah turun, surah Abasa, dari ayat 1 sampai ayat 16. Kemudian Allah menurunkan surah Abasa ini sebagai teguran atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa teguran kepada Rasulullah? Karena Rasulullah bersikap tidak baik atau bermuka masam, memalingkan mukanya kepada Abdullah bin Umi Maktum. Maka dari itu Allah tegur secara jelas di surah Abasa ini, ya. Nah, seperti itu sebab-sebab turunnya surah Abasa. Nah, kemudian kita tahu siapa Abdullah bin Umi Maktum ini adalah muazzinnya Rasulullah. Selain ada Bilal bin Rabah, kemudian ada juga Abdullah bin Umi Maktum yang harus kita ketahui. Jadi siapa muazzin Rasulullah? Pertama Bilal bin Rabah, kedua Abdullah bin Umi Maktum, ya. Baik, alhamdulillah. Nah, seperti itulah gambaran turunnya ayat Al-Qur'an, khususnya surah Abasa. Baik, kesimpulan apa yang kita dapat? Pertama, dalam surah ini Allah menunjukkan keesaannya. Kemudian yang kedua, ketika berdakwah hendaknya memberikan penghargaan yang sama kepada orang yang didakwahi. Tidak boleh membedakan. Kemudian mengingatkan kita agar supaya memberikan perhatian, penghargaan yang sama kepada siapapun. Tidak boleh memberikan skat atau status sosial, membeda-bedakan status sosial. Ini si kaya, ini si miskin, ini si ganteng, ini tidak ganteng misalkan. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian cercaan dan ancaman Allah bagi yang tidak mensyukuri nikmatnya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah, ketika kita mensyukuri nikmatnya maka Allah akan tambahkan. Dan ketika kita tidak mensyukuri atau kufur terhadap nikmatnya, maka siap-siap azab Allah sangatlah pedih. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita
pagi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, setelah ini silakan untuk melaksanakan pembelajaran yang lainnya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan, masih banyak kehilafan apa-apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.